Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Pak Naif yang sudah hadir pada pagi hari ini dan juga teman-teman semua. Izinkan saya untuk mempresentasikan makalah yang sudah saya buat dengan judul Karakteristik Ajaran Islam dalam bidang agama, akidah, ibadah, ilmu dan kebudayaan serta dalam bidang pendidikan pada mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama adalah karakteristik dari pengertian dari karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam mempunyai beberapa definisi. Yang pertama, dari katanya terlebih dahulu ada 3 kata yaitu karakteristik, ajaran, dan juga Islam. Yang pertama, karakteristik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik itu mempunyai arti sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Jadi karakteristik itu bisa digambarkan sebagai suatu ciri khas maupun satu sifat yang khusus yang mencirikan perbedaan yang sesuai dengan perwatakan tertentu. Kemudian ada kata ajaran. Ajaran itu berkaitan dengan nasihat, pelajaran, pemahaman, dan juga petunjuk. Kemudian Islam. Islam merupakan agama yang memiliki arti perdamaian, damai, sejahtera, dan juga berserah diri. Islam itu merupakan agama yang dibawa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama penyempurna yang juga merupakan agama terakhir yang diakui. Jadi karakteristik ajaran Islam merupakan suatu ciri khas dari ajaran Islam mengenai berbagai karakter pembeda dari antara Islam dengan agama-agama yang lainnya. Adapun karakteristik ajaran Islam itu dapat dilihat dan dapat diidentifikasi dari berbagai bidang. Bidang dari karakteristik ajaran Islam itu ada bidang agama, bidang akidah, bidang ibadah, bidang ilmu dan kebudayaan, serta bidang pendidikan. Yang pertama bidang agama, menurut Nurkhalis Madjid dalam karyanya yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, bahwa agama Islam mengakui adanya pluralisme yang adalah sebuah aturan Tuhan atau sunnah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan berubah dan juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Islam menghargai adanya pluralisme serta hak agama lain seperti yang terkandung dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi berdasarkan dari definisi yang tertera dalam buku dari Nurkhalis Madjid dan juga dalam Al-Quran ini, menggambarkan bahwa karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama itu bersifat toleransi, bersifat pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai karena dalam pluralitas agama tersebut terdapat unsur kesamaan yaitu pengabdian kepada Tuhan. Jadi intinya untuk di bidang agama ini, karakteristik ajaran Islam itu tidak menyudutkan atau tidak juga mengkafirkan sesuatu yang melenceng dari kita atau berbeda dengan kita, tapi juga mentoleransi, juga tidak memaafkan, juga saling menghargai apa yang perbedaan-perbedaan seperti sekarang kan banyak agama-agama yang berbeda dari kita, banyak muncul agama-agama dan juga agama yang diakui di Indonesia sendiri. Jadi ajaran Islam itu tidak menghakimi, tapi mentoleransi dan juga saling menghargai. Kemudian yang kedua dalam bidang ibadah. Pengertian ibadah itu ada secara umum, secara khusus sebetulnya banyak. Cuma saya ambil secara umum, secara khususnya. Yang pertama, ibadah secara umum merupakan segala macam yang ditetapkan secara rinci dan detail, namun diperbolehkan untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus merupakan segala amalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci dan detail mengenai golongan, tingkat, tata cara, hukum, dan segala ketentuannya. Jadi pengertian ibadah itu yang pertama ditetapkan secara
tidak ditetapkan secara rinci, tapi diperbolehkan. Dan yang kedua itu rinci sekali dari golongan, tingkat, hukum, tata caranya, dan berbagai ketentuannya. Kemudian dalam jurisprudensi atau keputusan hakim Islam tentang ditetapkannya bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada kreativitas. Sebab yang meng-create atau yang membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Jadi pada posisi ini manusia hanya perlu menaati, mengikuti, mengimani, dan mengamalkan apa yang sudah menjadi ketentuan ibadah dengan baik dan benar. Jadi dalam konteks karakteristik ajaran Islam dalam bidang ibadah ini tidak boleh dimodifikasi apapun yang sudah jadi ketentuan. Jadi kita menaati, mengikuti, mengamalkan, dan juga menjalaninya dengan baik. Kita tidak boleh memodifikasi apa yang sudah ada dan sudah ada dalam ketentuannya. Kemudian dalam bidang akidah, dalam bidang akidah secara bahasa, akidah dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, tapi salah satunya itu ikatan, keyakinan, kuat, erat, dan kokoh. Definisi umum dari akidah merupakan suatu keyakinan atau kepercayaan yang kuat dan kokoh dalam suatu ajaran. Dalam hal ini adalah ajaran Islam. Kemudian akidah itu menuntun manusia pada pilihan suatu keyakinan yang dianggap benar, yakni yang bisa membuat jiwanya tenang, tentram, di mana manusia itu bisa diajarkan untuk konsisten kepada pendirian yang kuat, untuk mempertahankan apa yang sudah dipercayai, serta menjalankan nilai-nilai keimanan yang telah mengikatnya. Jadi akidah itu bersumber dari hati. Akidah bersumber dari hati, kemudian menuju ke iman. Jadi akidah itu asalnya itu dari hati. Dari hati munculnya akan kita tuh bisa jadi percaya atau jadi iman akan sesuatu. Akidah dasarnya itu dari batin seorang manusia. Jadi yang bisa merasakan ini adalah manusia tersebut. Jadi karakteristik dalam bidang akidah itu adalah bagaimana keyakinan seorang manusia yang kokoh dan kuat serta erat dalam meyakini ajaran-ajaran Islam. Dalam ini tuh adanya dalam hati setiap manusia sendiri. Dari ketenangannya, dari bagaimana nyamannya, serta damainya, itu hanya manusia itu sendiri yang bisa merasakan. Itu dalam bidang akidah. Kemudian dalam bidang ilmu dan juga kebudayaan. Untuk yang pertama pada ilmu sendiri, ilmu dalam bahasa Arab berasal dari kata alima ya'lamu yang memiliki arti tahu atau mengetahui. Kemudian dalam bahasa Inggris dari kata science yang memiliki arti yang sama yaitu tahu, mengetahui, paham, dan memahami. Ilmu itu erat kaitannya dengan pembelajaran yang diperoleh dari tentunya membaca. Namun sebetulnya ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja dan tidak selalu dari membaca. Namun umumnya dari membaca. Kemudian seperti yang tertera dalam surat Al-Alaq di mana di dalamnya terdapat kata Iqra yang diulang sebanyak 2 kali. Menurut Baikuni, selain berarti membaca juga berarti menelaah, mengobservasi, membandingkan, mengukur, mendeskripsi, menganalisis, dan menyimpulkan secara induktif. Kemudian untuk kebudayaan sendiri dalam bidang kebudayaan, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti yaitu adalah budaya, yaitu jamak dari budi yang berarti akal atau budi sendiri. Kata budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi dan daya yang berasal dari kata cinta, karsa, dan juga rasa. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari rasa cinta terhadap sesuatu. Kemudian karakteristik ajaran Islam dalam ilmu dan kebudayaan itu bersifat terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. Jadi akomodatif itu artinya menerima berbagai masukan maupun berbagai ilmu-ilmu yang baru, tetapi juga selektif. Selektif itu dalam artian bukan berarti semuanya itu bisa dimasukkan, tapi juga harus dikaji dulu, dilihat dulu betul atau tidaknya. Dari satu segi Islam terbuka, menerima berbagai masukan dari luar, tetapi juga selektif sehingga ilmu dan kebudayaan dapat sesuai. Jadi kalau untuk umat Muslim itu kan
kita itu ada istilah yang menuntut ilmu itu dari lahir hingga ke liang lahat ya. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Umat Muslim itu dianjurkan dan punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu dan serta kalau kebudayaan itu kan berkaitan dengan bagaimana kehidupan serta kebiasaan dari manusia itu pada kehidupannya sehari-hari. Ilmu dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ilmu itu memang satu kewajiban. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak mungkin tahu yang mana yang baik dan mana yang benar. Kita tidak bisa juga membedakan mana yang baik, mana juga yang buruk. Dalam kebudayaan sendiri, kebudayaan juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena kan kebudayaan itu sudah mendarah daging intinya. Jadi bagaimana kebiasaan kita itu juga bisa disebut sebagai kebudayaan kita. Jadi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita bisa merasakan, mencinta dan lain sebagainya itu juga termasuk dalam kebudayaan. Jadi bidang ilmu dan kebudayaan itu kenapa di sini digabungkan karena yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dikutip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan yang mendidik. Pendidikan itu merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk mendewasakan, melatih, maupun juga memberikan pengajaran kepada orang lain. Kemudian menurut Profesor Dr. Ramayulis dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam pada tahun 2011, jadi Islam itu sempat berkembang pesat ilmu-ilmunya dari segi kedokteran, matematika, dan lain-lain sebagainya. Namun, yang menonjol pada masa kejayaan Islam itu ada dua. Yang pertama, kesempatan untuk setiap anak orang Islam mendapat pendidikan dengan cuma-cuma, begitu juga dalam penggunaan sastra dan fasilitas pendidikan lainnya. Kemudian dari karakteristik yang paling tinggi pernah dicapai umat Islam dalam semua bidang pendidikan, yang tadi saya sudah sebutkan dari kedokteran, dari matematika, dan sebagainya, yaitu bersifatnya universal atau mendunia, menyeluruh, toleran, kreatif, dinamis, dan juga rasional. Pendidikan sendiri itu ada tiga, ada pendidikan secara formal di sekolah, pendidikan di keluarga, dan juga pendidikan di masyarakat. Yang pertama adalah pendidikan di bidang keluarga, itu adalah pendidikan yang pertama dari kedua orang tua dan juga keluarga terdekat untuk membentuk karakter anak tersebut. Kemudian bidang dalam pendidikan formal yang didapatkan di sekolah, ini secara lebih luas lagi, dan juga yang bertindak sebagai gurunya itu ya memang guru secara resmi, secara formal. Kemudian ada juga dalam bidang masyarakat, ini yang tidak didapatkan di sekolah dan juga tidak didapatkan dari keluarga. Jadi untuk yang di masyarakat ini belajar dari bagaimana mengamati kehidupan dan juga mengamati kebiasaan serta kebudayaan orang-orang di sekitar yang juga membentuk karakteristik dari seorang anak tersebut. Kemudian sudah berakhir dari pembahasan yang sudah saya bahas mengenai karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama, akidah, ibadah, ilmu, dan kebudayaan serta dalam pendidikan. Terima kasih. Kira-kira sampai di sini bagi teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan, menyanggah, dan lain sebagainya, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman menanggapi. Ya, silakan teman-teman yang bertanya. Apakah semuanya sudah baca makalahnya? Halo?
Apakah ada orang? Iya, halo Pak. Ya, silakan berdiskusi. Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Saya memberikan sedikit penjelasan. Alfa, Bapak mau share screen? Nggak perlu, saya akan menjelaskan saya tanpa share screen. Baik, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakala yang sudah menyampaikan dengan baik untuk pembahasan hari ini. Meskipun tidak ditanggapin sama teman-teman yang lain. Saya nggak tahu apakah teman-teman sudah baca makalah ini atau memang teman-teman tidak punya banyak referensi untuk menanggapi makalah ini. Padahal saya sudah share ya. Saya sudah share banyak sekali buku-buku metodologi studi Islam. Itu sebenarnya bisa memperkaya diskusi kita pada pagi hari ini. Bicara tentang karakteristik ya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Jadi karakter ini kan dari bahasa Inggris. Jadi watak, karakter, sifat. Nah, kemudian sifat yang khas yang membedakan antara satu dengan lain. Jadi kita ingin melihat apa sih karakter agama Islam dibanding dengan agama-agama yang lain. Bisa bermakna sifat, rupa, keadaan, bisa juga dalam bahasa lain bahwa watak ya. Sudah aman saya kalau tinggal berapa menit lagi ya. Nah, kemudian bicara tentang karakter ini, maka kita perlu melihat bahwa Islam tentu berbeda dengan agama-agama lainnya. Islam punya karakter, punya sifat, punya watak yang berbeda, sifat yang khas, kemudian menarik bagi manusia untuk memeluknya. Kemudian masih menurut, ini saya ngambil dari menurut Khursyid Ahmad ya, ada sifat yang dasar yang dimiliki oleh agama Islam yang menjadikan bahwa Islam itu punya watak tersendiri. Pertama, Islam mengajarkan kesederhanaan, Islam mengajarkan rasionalitas, dan Islam mengajarkan tentang apa itu praktis. Kemudian ada kesatuan antara materi dan rohani. Islam bersifat punya karakter sederhana, yaitu ajarannya cukup sederhana, tidak susah untuk dipahami. Jadi kalau kita lihat ya, dengan kalimat syahadat, kemudian menegakkan rukun yang lain. Syahadat, salat,
puasa, zakat, kemudian haji bagi yang mampu. Sangat sederhana. Kemudian Islam punya karakteristik rasional. Rasional ini dapat dijelaskan dengan logika dan penalaran. Islam mendorong pemeluknya itu untuk mempergunakan akal. Jadi kita itu harus mempergunakan akal ya. Dan mendorong penggunaan intelektual. Nah, dengan demikian, Islam itu merupakan agama yang praktis. Tidak membuat manusia berpuas diri dalam kesia-siaan. Jadi Islam itu agama yang praktis. Kita harus senantiasa memacu diri untuk mengembangkan lebih baik. Kemudian karakteristik yang lain masih menurut Khursyid Ahmad adalah kesatuan antara materi dan rohani. Islam mendorong manusia mencapai kepuasan dalam kehidupan, tidak memisahkan material dan moral. Rasmani ada rohani. Ada mengejar dunia boleh, tapi tidak boleh melupakan akhirat. Mengajak manusia untuk mencurahkan tenaga agar bisa mengkonstruksi kehidupan atas dasar moral yang sehat. Dengan demikian, Islam itu memadukan antara dunia dan akhirat, antara jasmani dan rohani. Tidak cukup jasmani saja, rohani juga penting. Nah, sekarang kita lihat dari beberapa aspek yang tadi dijelaskan oleh Cynthia mengenai karakteristik ajaran Islam. Kita bisa mengenal karakteristik ajaran Islam dari banyaknya pemikir, filosof, ataupun juga para sufistiknya. Tadi misalnya Cynthia mengutip beberapa pendapat, salah satunya adalah misalnya Nurkhalis Majid. Teman-teman saya anjurkan untuk membaca banyak. Kemudian Hasan Hanafi, Sayyid Hussein Nasr, kemudian Muhammad Abid Al-Jabiri. Mungkin asing bagi teman-teman mendengar nama-nama ini, karena memang tidak pernah membaca. Jadi banyak sekali pemikir-pemikir Islam yang punya banyak karya tulisan. Nah, kelemahan teman-teman saat ini adalah terlalu banyak nonton video ceramah, nggak pernah baca buku. Jadi nggak tahu pemikir ajaran Islam. Lihat sosial media, lihat ceramah, nggak pernah baca bukunya. Gitu. Akhirnya yang dianggap yang paling paham Islam ya ustadz-ustadz yang ceramah di sosial media itu. Taunya misalnya siapa? Saya misalnya menyebut Felix Xiao misalnya. Itu yang dianggap paling paham katanya. Saya nggak pernah menemukan bukunya, belum pernah baca. Itu kan kita tuh kalau bisa, kalau ingin belajar Islam itu, yang disebut dengan ulama, yang disebut dengan pemikir adalah orang yang punya banyak buku. Punya banyak buku, kemudian menulis. Karena itu yang abadi. Siapa yang kenal misalnya dengan Al-Ghazali? Siapa yang kenal dengan namanya Ibn Rushd? Teman-teman pernah ketemu nggak orangnya? Kalau Al-Ghazali anaknya Ahmad Dhani pernah. Oh iya, itu namanya Al ya. Nah, kita nggak pernah ketemu orangnya, ulama-ulama besar itu. Tapi ketemu dengan apa? Karyanya, karena itu yang abadi. Bukunya, kitabnya. Jadi yang disebut ulama, yang disebut pemikir Islam, ya mereka yang punya banyak karyanya, bukan yang banyak sosial medianya. Jadi kayak Quraisy Shihab, banyak sekali tafsir. Pemikir Islam ini. Selain tadi saya sebutkan Nurkhalis Majid, kemudian ada Quraisy Shihab, ada juga Profesor Dr. Harun Nasution, merupakan guru besar di UIN, sudah wafat. Itu banyak sekali bukunya. Kalau teman-teman ke Batubara itu ada bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Itu buku yang tidak pernah sepi pembelinya. Selalu banyak. Ada Abdurrahman Wahid yang
kita ada juga Jalaluddin Rahmat, banyak sekali bukunya. Jadi dinamika Islam yang digambarkan tentang Islam yang berada di Indonesia itu sangat bagus ditulis oleh mereka. Tadi misalnya Cynthia menjelaskan tentang aspek karakteristik Islam dari bidang agama, dijelaskan oleh Nur Khalis Majid dengan bukunya yang sangat terkenal itu Islam, Doktrin dan Peradaban. Banyak yang membaca buku karya ini sebagai gambaran Islam yang sangat maju, sangat memberikan banyak kontribusi peradaban. Dan agama Islam itu adalah agama ini agama yang kalau teman-teman misalnya sering baca dianggap sebagai menyempurnakan agama-agama yang lain. Dan karena dia bukan ajaran yang besar, agama ini adalah ajaran yang sangat besar, maka tentu dalam melaksanakan memeluk agama Islam ini, kita perlu menjelaskan bahwa kita tidak bisa mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran agama Islam. Yang kita sampaikan adalah, kita sampaikan kebenaran ajarannya. Begitu juga agama lain tidak boleh memaksa kita memeluk ajaran agama mereka. Jadi tadi dikatakan Cynthia, lakum dinukum waliyadin. Ada pluralisme. Kita mengakui bahwa ada banyak agama dan banyak cara dalam beribadah, sehingga kita tidak perlu terlalu fanatik. Artinya semua agama mengajarkan kebenaran dan kita harus meyakini bahwa ajaran agama kita yang paling benar tanpa harus menyalahkan agama. Karakteristik ajaran Islam ini adalah kita karena ibadah ini adalah harfiah, selalu menuntut manusia ibadah ini kita kenal ada dua, ada yang khusus, ada yang umum. Ibadah yang umum adalah amalan yang diizinkan Allah, sedangkan yang khusus adalah apa yang telah ditetapkan Allah dalam merinci dengan tata cara tertentu. Sholat itu kan ibadah yang khusus, tapi sedekah itu adalah ibadah yang umum. Jadi ada yang mahdoh, ada ghairu mahdoh. Belajar adalah ibadah. Tidak diatur secara rinci bagaimana, tapi zakat diatur secara rinci. Jadi ada ibadah yang umum, ada yang ibadah secara khusus. Nah, kemudian dalam bidang akidah kita akan